Ini pentingnya waktu kecil kita sering main Tetris tuh begini nih. Kamu jago main Tetris dulu? Zamanku udah nggak zaman Tetris, Pak. Aku mainnya udah nggak Tetris. Kamu nggak main Tetris? Oh my Mainnya god. Game Boy. Di Game Boy kan ada Tetris. Ya, tapi kan Game Boy bukan yang cut gitu. Game Boy nenek. Beda zaman, coy. Jadi sekarang kita packing, repack lagi. Baru Kemarin dapetnya kecil-kecil. dapat dusnya kecil-kecil yang kita simpen. Dan gue baru ngambil ke supermarket. Di sini cari dus gampang di supermarket. Kalau di sini ya di pinggir supermarket di setelah kasir itu udah banyak dus-dus bisa kita ambil. Jadi kita bisa datang ambil aja gitu loh dus-dus di situ. Oke, ini lagi main puzzle. Nih yang jago udah nggak ada nih. Siapa? Onan. Oh iya. Makanannya beginian soalnya. Udah beres. Barang-barangnya udah beres? Belum. Lagi kis-kisnya. Satu lagi kisses yang mau ditempel di mana? Mau tempel di mana? Kasih Dedi. Iya. Dadah. Bye bye. Ya udah, kita foto-foto sama-sama aja yuk. Hari ini hari terakhir, malam terakhir di karantina. Kita sudah malam keempat. Gila nggak berasa ya, kita kayaknya udah terlalu terbiasa nggak ngapa-ngapain kayaknya. Jadi Kita 2 tahun di kamar doang. iya, jadi kayaknya ngelewatin 4 hari ini ya udah lewat gitu aja, cepet banget. Dan besok keluar karantina, siap-siap move ke salah satu apartemen di Jawa Barat. Jawa. Jawa Barat, Jakarta Barat. Maaf. Gitu. Kamu gak ngajak-ngajak mau ke Jawa. Hah? Kamu gak ngajak-ngajak mau ke Jawa. Langsung shock mama. Ya, gitu. Wah, Sejak headroom, kapan? headroom kamu kurang tinggi. Nah, selama 4 hari ini kita begah banget, Enggak. naik berat. Saya meng-cancel 1 makanan setiap hari. Gila. Kita balik dari kita mulai minggu terakhir, 1 minggu terakhir sebelum balik kan kita balik hari Selasa. 1 minggu sebelumnya mulai hari Senin ya, kita makan tuh nggak kira-kira, kita Bukan benar-benar. gak kira-kira tiap hari ada yang ngajak makan. Iya, tiap hari ada yang ngajak makan. Terus pada minggu itu masih kondusif dalam artian setiap kita makan gue sama Michelle cuma makan sehari sekali waktu diajak keluar makan. Nah, Bukan karena pelit, bukan karena irit, karena kita takut gendut. udah inget umur lah ya. Takut gendut. Terus begitu hari kan itu sambil packing ya, diajak makan, keluar makan, pas di rumah packing, terus udah waktunya kita keluar packing makan. udah dari 3 minggu sebelumnya. Cicil, tapi tetap aja pas hari terakhir juga tetap ada yang kewalahan kan. tetap aja, mungkin karena flight kita juga pagi juga kan, jadi sampai pagi masih ada susun ini itu. Nah, bukan 3 hari, hari terakhir ya yang benar-benar Hari terakhir gila-gilaan. yang mengejutkan. Jadi hari terakhir pas kita mau besoknya Jadi ini dulu sebelumnya si Oma justru takut kita kurang makan. Jadi akhirnya dia beli makanan untuk 3 atau 4 hari. pokoknya dipas-pasin sampai hari terakhir. Sampai hari terakhir gitu, selama pokoknya kan kita juga nggak tiap hari banget ya diajak makan sama orang gitu, ada yang bolongnya juga karena si Kis-Kis pun kan kecapeannya, jadi kita kayak yaudah hari ini enggak, besok pergi, hari ini enggak, besok pergi gitu, jadi lengkap gitu kan. Ada yang berturut-turut juga berturut-turut. 3 hari. Iya, ada yang berturut-turut juga, cuman kita usahain tuh lengkap gitu. Si Oma memutuskan ya udah pokoknya berarti kalau nggak makan sama orang berarti kita masak di rumah dong. Pokoknya intinya gitu. si Oma udah menyesuaikan sampai hari Sampai terakhir. jadwal terakhir kita di situ gitu. Nggak taunya
pas hari terakhir, pas hari Senin itu kita pulang hari Selasa. Hari Senin kan kita ada terakhir, waktu itu kita sempat cerita ada tetangga India yang pasien BNT juga. Dan pokoknya kita 2 minggu 3 minggu terakhir gua cukup dekat lah jadinya, cukup sering ngobrol gitu loh, sering kadang-kadang turun ke Sevel ngobrol. Waktu itu dia ngajak makan. Akhirnya kita intinya pas minggu terakhir ada sempat tuker-tukeran makanan. Nah, Oma masak kan, ceritanya si keluarga India ini mereka vegetarian. Nah, mereka sempat ngajak kita makan, abis itu Oma kirimin mereka makanan gitu loh. Terus, nah pas hari terakhirnya itu, Oma udah masak, kita masih packing gitu, tiba-tiba siang-siang dia telepon dong. Teleponnya ke kamu tuh, Iya. si Parul. Bilang apa? Istrinya nelfon ke aku tiba-tiba, "Hey dear, lunch is ready." What? Gitu. Terus dia, what? Terus dia bilang, "Ya, dia bilang, ya aku cuman kepikiran aja pas hari ini aku makan kari dan aku inget kalian kemarin tuh suka banget sama karinya yang dia bikin dan emang kari dia tuh enak banget gitu loh. Maksudnya first time ever masak Indian food yang homemade gitu, dan ternyata dia cerita, ini salah satu ceritanya adalah dia bilang kalau makanan India yang dijual di restoran itu sudah lebih creamy, sudah lebih kental gitu. Jadi kayak mungkin susunya lebih banyak, santannya lebih banyak, lebih pekat gitu. Atau Jadi lebih kayak masakan berminyak Padang, gitu. yang dimasak terus. Nah, kalau masak di rumah lebih clean, jadi rasanya itu lebih ringan, lebih light karena kan dia juga makan tiap hari gitu kan. Nah, akhirnya dengan dia kepikiran kita doyan banget yang kari yang dia bikin di rumah itu, dibawain dong, dibungkusin. Terus dia bilang, "Lu nggak usah makan di sini boleh, mau makan di sini boleh," katanya gitu. Kita yang shock, karena kita bilang mau nolak juga nggak enak gitu. Katanya dia bilang 15 menit lagi turun satu ya, sisi katanya gitu. emang enak makanannya. Makanannya emang enak, dia jago masak banget gitu. Makan Indianya pokoknya nggak ada yang nggak enak lah, enak banget gitu. Kita sampai shock, ya ternyata makan India seenak ini ya gitu. Iya, dan itu vegetarian. Dan itu vegetarian semua gitu. Terus ya udah akhirnya dia telepon lah 15 menit kemudian, terus ya udah dia turun, aku turun ke bawah, dia rumahnya di lantai yang lebih bawah. Ya udah dipakin gitu. Terus sambil ngepak, terus dia bilang, "Udah selesai belum ngepaknya? Kalau udah rapi nanti dinner turun lagi aja." Gitu ya. Dinner juga. Terus bilang, it's okay gitu. Ya udah kalau nggak mau dinner nggak apa-apa. Kita minum. Kita bikinin late night snack gitu. Jadi Intinya mereka tetap keluarga peminum juga. mau ngajak ketemu juga gitulah, karena dia tahu, maksudnya kayak dia sempat cerita kayak nyesel banget ya kenapa kita nggak dari awal-awal kita sebenarnya lebih sering ketemu gitu. Lebih dari awal-awal kita lebih bergaul lah, lebih temenan, lebih Iya. ini karena Tapi nggak bisa disalahin juga karena dia juga baru keluar dari rumah sakit kan. Jadi dia masih jaga banget sama anaknya yang ya namanya BMT lah. Kita ngerti lah gitu. Makanya kita juga nggak ganggu-ganggu gitu. Dan ternyata dia bilang dia nggak pengen BMT ini menjadi sesuatu yang stressful gitu, dan dia berusaha membuat segala sesuatunya normal gitu. Yang mana akhirnya dia dibantu kakaknya, dibantu adiknya, dibantu maminya, terus pakai mbak juga. Ya, cita-cita gitu. kita juga begitu sebenarnya. Iya, sama. cita-cita kita juga gitu. Cuman dia lebih loose lagi lah kelihatannya, bener-bener kayak soalnya dia juga ibu banget gitu loh. Iya, ibu banget ya. Pokoknya dia bener-bener Cewek kayak banget. normal banget lah gitu, hidupnya kayak normal banget gitu, kayak nggak ada BMT, cuman ya harus tetap jaga gitu dan kan. Kristal ada teman mereka Seumur, anaknya yang di kedua. BMT tuh umur 8, 7-8 tahun. Anaknya yang kedua yang jadi donornya itu 4. 4 tahun, seumuran sama Kristal, beda berapa bulan deh, 1 bulan atau 2 bulan gitu. Ya udah, jadi intinya si Kristal juga suka main sama, terutama karena banyak mainan ya, mainan baru, terus biarpun ada language barrier gitu bahasa, tapi ya mereka tetap bisa aja main gitu loh. Ya udah, akhirnya malam itu kita beres-beres. Terus sebelum malam. Terus datang teman kita bilang kan ini ada beberapa barang, kita
gak bisa bawa pulang juga gitu. Dan Terus mau nggak waktu mainan juga banyak. Kebetulan dia punya anak juga masih cewek kecil juga gitu. umur 2 Umur tahun, 2 ya, tahun. baru? Masih 2 tahun. Pikiran barang-barang kristal yang kan sekarang udah 4 tahun ya, mainannya udah jauh berubah ya. Kalau anak umur 6 tahun ke bawah tuh biasanya mainannya jauh berubah. Jadi aku pikir udahlah ngapain dibawa, taruh buat mereka aja, buat dia aja nih gitu. Ya udah akhirnya kita tunggulah dia datang hari itu gitu. Tapi pun dia datang, dia Bawa bawa kue makanan. cap yang Michelin star. Iya. Jadi kayak mau nolak Terus- pun wah gitu. Terus ya Michelin Star tau lah ya, kualitasnya Michelin Star tuh enak banget kan. Jadi mau nolak tuh nggak enak. Terus Oma juga udah masak. Oma masak. Mau masak kagak dimakan, masakan Oma kan kasihan ya, Oma udah susah Masalahnya masak. besok nggak bisa disimpan lagi, besok Ya, kita besoknya udah pulang gitu loh. Ya udah akhirnya ngeliat itu sebelum dia datang kita makan, pas tuh kue cap datang akhirnya dia apa dulu Makanan India. India dulu datang, terus akhirnya makan makanan Oma, terus makan Oma tergiur juga tetap sama makanan kari India Michelin itu. Star udah di- Terus habis itu Michelin Star datang tetap tergiur juga. Akhirnya kita makan 3 kali dalam waktu 6 jam. Begitu selesai itu udah waktunya dinner, gue baru selesai makan itu kue cap loh. Terus dia nelfon, Terus dia telepon, udah selesai belum? Kalau udah selesai, let's go turun. dinner is ready. Waduh gila. Sementara kita akhirnya turun tuh jam berapa ya? Mau jam 9 kali. Karena gue harus balik-balikin kan kemarin ada dipinjemin motor juga kan. Jadi harus balikin motor, harus ya beres-beres lah. Muter-muter gitu loh. Terus yang teman yang tadi itu kan kita ninggalin printer ke dia. Terus ya mainan-mainan kristal akhirnya ngasih baju Elsanya. Karena anaknya juga suka Elsa gitu loh. Ya udah begitu itu selesai, kita packingnya sih udah 95% kali, udah tinggal ngerapiin doang. Ya udah kita turun dulu makan ya itu makannya banyak juga. Nggak jadi ngemil. Dan nggak jadi ngemil, jadinya dinner. Terus Late dinner. Terus selalu ini lagi ya hari terakhir mendapatkan alkohol mudah di sana. Liquor gitu loh. di Indo kan susah ya Habit ketemu, jadi dapat habit baru. Dan ketemu si keluarga India ini memang punya habit minum tuh jadi habitnya keluarga malah. Karena tapi minumnya minum light, jadi nggak yang buat mabok gitu loh. Nah, ya udah, jadi di hari terakhir kita udah penuh kayak gitu ya. Besoknya kan pergi kan, besoknya kita berangkat packing. Nah, Sama. kan sama, kita kan dibeliin kan, ada yang beliin kan, kita udah cerita kita ada yang beliin bisnis class untuk pulang, ada berkat lah. Nah terus selama bisnis class kalau misalnya terbang direct ke Jakarta, misalnya Garuda gitu ya, kita naik dari Bangkok langsung ke Jakarta selama 3,5 jam, itu cuma sekali meal kan, 1 meal doang yang di serve gitu loh. Nah kita karena kita naik SQ, jadi dari Bangkok ke Singapura ada mealnya, terus kita aku nggak tahu sebenarnya di bisnis class sama ini sama gak sih makanan regulernya, kayaknya mungkin sama kali ya. Nggak tahu. Cuman dari Singapura ke Jakartanya tuh intinya mereka bisa book Chef. iya yang pokoknya special food deh, makanan spesial. Gua jadi dari Bangkok ke Singapura itu 1 meal. Sebelumnya dia makan dulu di lounge. Oh iya di lounge ada ya pagi kita flightnya jam 12, terus kita dapat lounge nunggu bandaranya sih sepi sih, cuman ya udahlah ya Nora gitu kan. Nyobain lounge. Nyobain lounge-nya kelas bisnis sambil nunggu, terus habis ngemilnya juga berat juga karena Kis belum makan tuh. Jadi kita paksain makan, terus begitu nyampe pesawat makan 3 jam. 1 Sejam setengah ke Singapura. Kita makan, turun cuma 1 jam. Nah pas turun itu gue berasa kayak di Squid Game, tau nggak? Karena transitnya itu kita disuruh baris dong. Terus turun dari pesawat,
di Semua yang transit semua yang transit udah pada dipakein kalung, dipakein gelang, gelang ijo gitu kan, terus suruh berdiri satu baris, satu baris. satu baris. Terus yang jagain suruh berdiri pakai baju hamsat semua, Asmat. hazmat semua. Jadi gue berasa kayak di Squid Game gitu, Cuman disuruh bedanya baris. itu merah, ini putih. Iya. Terus nggak boleh kemana-mana. Terus suruh namanya di nunggu. Singapura kayak dan normal ya, kalau di Singapura banyak polisi bawa pistol kan normal ya. Ya begitu juga penampakannya ada di beberapa student yang bawa pistol, jadi udah kayak Squid Game. Iya. Tinggal nyalain aja lagunya. Udah gitu nyampe tempat transitnya juga nggak boleh keliling-keliling, jadi tempat transit itu doang. Habis itu begitu waktunya boarding 1 jam sebelum, biasa kan setengah jam sebelum ya, 20 menit setengah jam sebelum suruh masuk. Ini udah 1 jam sebelum kita udah disuruh masuk. Udah baris suruh baris lagi. Terus ya udahlah. Kita masuk pesawat. Nah, selama dari Singapura ke Jakarta makan lagi. Mealnya itu gue malah dapat 2 karena gue udah book, terus dia keluarin dulu yang biasa. Nah, ternyata dia lupa gitu loh kalau gue udah ngebook ada special mealnya. Ya udah, jadi gue makan di pesawat aja makan 3 kali 3 meal. Sebelum berangkat di lounge ada satu makanan lah. Terus pulang nyampe karantina. Terus ternyata pas sampai di hotel karantina, meskipun sudah melewati jam makan malam, tetap mereka sudah siapkan gitu karena emang udah include di paket gitu kan. Jadi Ada dinner. Cuman tetap dinernya ya late gitu. Terus Late dinner tapi heavy. iya, maksudnya emang dinernya dia, cuman dia serve-nya belakangan aja karena kita belum datang kan gitu. Nah, terus dengan tahu begitu aku langsung gila, gue udah makan 2 kali gitu kan, pas siang-siang gitu, selama 3 jam terbang udah 2 kali Aku makan. udah 4 kali makan tuh dari Ya, dari situ aku langsung bilang, oke, Mas, saya dinernya diganti green tea aja boleh nggak? Iya. Aku langsung ganti green tea saat itu juga. Jadi mereka bertiga makan, aku nggak makan. Terus besoknya Pokoknya full. udah selama di sini Full. setiap hari kita kan di 3 course meal. Nah, ya, 3 meals. hari besoknya itu kan dapat 3 kali makan kan, terus kayak aduh 3 kali makan ya ampun, masa sih gue langsung naik nih, bener dong langsung naik kan. Terus aku lumayan sensitif sama naik turun Aku juga berat badan ada kali tuh, 5 parah. kilo langsung naik. Iya, gila. makanya aku tuh naik juga turun, aku juga ya 5-4 kilo lah tuh, jadi bayangin aja kan 5-4 kilo gitu tadi naik turun. Terus aku langsung bilang ke Andri, ini ya nggak dimakan sayang gitu. Kita tidak terlahir dari orang yang dari keluarga yang bisa buang-buang makanan. Makanya ada makanan sisa habisin gitu kan. Iya, nggak dimakan sayang, dimakan gua gendut gitu kan. Serba salah gitu, nyiksa badan gitu kan. Terus pikiran, ya udahlah, aku pikir ya udahlah, tiap hari aku pilih menu yang aku nggak gitu oke, atau aku ya nggak gitu aku suka. Jadi aku nggak pesan, jadi aku pokoknya sehari cuma makan 2 porsi aja gitu. Karena hari pertama kita udah coba full meal. Iya, full meal aku kelebihan nggak kuat. mulu. Dan aku juga nggak kuat ngabisin makanannya. Jadi kayak saya sayang banget, deh nggak usah deh, kayak Mas. Jadi setiap hari nelfon, Mas hari ini yang ini nggak usah ya, Mas hari ini nggak usah ya. Plus si Princess Crystal juga makanannya nggak cocok. Beberapa kids meal dia nggak cocok, aku harus tetap ganti, dan dia agak mut-mutan, jadi aku gantinya kayak tiap 3 jam sebelum. Iya. Aku jadi nelfon mau kayak mama yang super duper bawel. Jadi ini udah hari keempat kita bener-bener makan sehari 3 kali. 2 kali. Udah, begah banget deh. Terus kita kan nggak kemana-mana ya. Di kamar Bener-bener doang. ya untung kita pilih tempatnya yang gede gitu loh. Kita happy banget di sini loh. Iya, karena ini ya mode apartemen dan ukurannya 120 meter. Nah, cerita juga soal hotel karantina. Kita sebenarnya sebelumnya udah bandingin sama hotel karantina lain yang bintang 3. Ini bintang 5, kita bintang 5. Yang karena kenapa kita pilih ini? Karena sebelumnya keluarga lain yang dari Indonesia itu pada nginep di hotel yang bintang 3. Which is bagus, which is good. Cuman family room-nya itu ukurannya 60 meter kalau nggak salah. Yang masuk. Bukan masalah ukuran 60 meter sih, masalahnya hanya 1 kamar tok.
Nah, ini baru mau dijelasin. Jadi begitu yang modelnya begitu masuk tuh ada tempat tidur langsung, tempat tidur terus luas, tetap ada bangkunya, ada apa? Ada mejanya, terus ada kamar mandinya malah 2 kali kanan kiri ada. Terus kan tadinya kan juga kita bathtub. tahunya kan 8 hari. Iya, waktu itu masih 8 hari pas kita book ini masih 8 hari ya. Terus dengan 8 hari itu harganya untuk 4 orang 27 juta. Nah, iseng sebelum milih, maksudnya sebelum Sebelum ngikutin booking. aja, sebelum ngebook gue cari-cari yang lain. Ada nggak sih option yang oke gitu loh. Nah, terus iseng-iseng lihat harga yang kelas atasnya berapa. Nah, gue ketemulah. Sekarang kita di Windham, Hotel Windham. Yang bingung ada di mana, gue juga kaget pertama kali dibilang di sebelah Kokas. Gue gak pernah denger sebelah Kokas, kayak gue bertahun-tahun ke Kokas gak ada yang namanya Windham. Gak taunya ini namanya Park Lane dulunya. Iya, dulunya Parkland. Nah, Berubah jadi Windham. pas dicek-cek ternyata harganya sama. Harganya tuh sama-sama untuk 4 orang 27 juta. Dan dengan luas yang 120 meter, dua kali lipat dan 2 kamar. Jadi modelnya model apartemen, ada kitchennya, ada kamar mandi 2 bedroom, 1 ruang tamu. ruang tamu gitu loh. Ntar kita keliling deh. Nah harganya sama persis 27 juta untuk 4 orang. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di Bintang 3 itu, yang di Hayamuruk itu udah termasuk PCR. Kalau 27 sudah PCR. 27 itu sudah termasuk PCR. Di sini 27 belum termasuk PCR. Yang mana harganya PCR 1 orang kan 1 juta. Jadi pas masuk 500.000. 1 juta jadinya 2 kali PCR. 2 kali PCR ya. Jadi pas masuk kita sekali PCR, pas keluar sekali PCR lagi. Jadi 2 kali itu tambah 1 juta kali 4 orang tambah 4 juta. Jadi beda 4 juta. Tapi secara ruangan beda 2 kali lipat. Terus pokoknya jauh lah. Di sini juga bisa masak. Which is nggak perlu juga sih masak. Kita udah sangat-sangat kekenyangan banget. Cuman gue pikir jadi lebih worth it gitu loh. Karena kan pikirnya gila seminggu nggak bisa kemana-mana. Lebih baik yang agak besar lah gitu loh. Terus ya udah. Nah terus habis itu kan kita dapat berita beberapa hari sebelum ternyata diperpendek jadi 5 hari 4 malam. Jadi ya grateful lah di situ. Cuman harganya dipotongnya nggak sampai separuh, nggak sampai 60% malah gitu. Tapi ya udahlah ya, karena kita udah booking juga, udah dapat QR-nya, ya udah nikmatin saja. Dan untungnya Krista benar-benar happy di sini. Happy, dia lari-lari mulu. Jadi mandiri banget. Semua dilakuin sendiri. Karena ruangannya banyak kali. Kalau di tempat yang apartemen kita yang di Bangkok itu kan cuman 3 kamar oma, ruang depan, ruang tamu itu udah nyambung sama dapur sama kamar kita gitu loh. Kalau di sini jadi 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya bener 6. Gitu. Seru banget ya, keluar nyampe rajin minum karena ada dispenser. Iya. Kan kemarin kan nggak ada dispensernya, kita pakai dispensernya dispenser ya itu. Dispenser yang per galon gitu. Ini ada galon yang dispenser pencet gitu kan. Terus ada dinginnya kan. Terus ada dingin kan, dia demen banget minum air dingin kan. Jadi kayak dia nggak usah usaha untuk menyiapkan air minumnya sendiri, masukin kulkas. Terus di sini fridge-nya kecil kan. Kalau di rumah kan dulu emang buat itu kan gede, lebih gede. Kecil? Ini lebih kecil. Terus ya udah deh, sampai snack deh semua dimasukin ke kulkas. Langsung ditata di kulkas. Jadi kulkas itu udah langsung penuh sama snacknya dia. Iya. Ya begitulah. Jadi besok kita keluar. Sekarang udah berapa menit sih? Udah setengah jam. Apa? Terus mau keliling dulu apa mau ngomongin what's next? Serah. Ya ngomongin what's next, ntar kamu kelilingnya bisa sendiri. Kapan kuasa? Ya udah, terus abis ini kita kalau tinggal kita kan udah sering cerita kalau misal nggak mau balik ke Gading ke daerah rumah kita yang dulu.
daerah rumah gua bukan dari lahir, dari gua kecil. Gua anak Gading dari kecil sampai gede dan merasa Gading itu udah kota sendiri, kota di dalam kota. Tapi ya udah, misalnya nggak mau balik ke sana. Belum mau. Keluarga gue juga akhirnya ya udahlah, kita sewa apartemen di daerah Jakarta Barat untuk sebulan kan tetap. Oh ya, di video-video lalu kita cerita kalau bisa kita move ke kota lain. Yang aim-nya pertama kan Bali, tapi lihatlah karena gue sendiri secara kerjaan, secara ini belum ada sesuatu yang benar-benar Pasti. firm tujuannya gimana. Paling enggak ya kita cobain semua yang bisa kita. Opportunity yang datang kita coba. Ya banyak. Kita benar-benar mulai dari nol gitu, dan semua orang juga tahu kan kenapa dari nol, kenapa ya sampai nggak ada kerjaan. Dan ya untungnya masih punya relasi yang bagus ya, masih ada teman-teman yang mau bantu, sangat inisiatif untuk bantu. Jadi ini gue bakal langsung sibuk ketemu banyak teman-teman yang ya mungkin mau bantu nawarin, lu butuh kerjaan, gue ada opportunity ini, bla 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 bla, ya opportunity atau field. Tapi harus milih lah fieldnya di mana. Nggak tahu kamu tuh mau ngapain aja nextnya. Ya belum tahu. Lebih nggak tahu lagi. Aku lebih jauh lagi. Aku udah 10 tahun nggak ngapa-ngapain. 10? Enggak lah, sebelum Conan lah. Iya, sebelum Conan 2015 lah kan terakhir kerja 2015. 7 tahun. Ya mungkin sambil ngerjain apa yang bisa dikerjain kali ya, kali aja kita cobain MLM, kita cobain apalagi asuransi, apa tau lah. Asuransi, kita mau jual agen. Ya kita lihat aja ya. Kalau ada yang mau coba punya asuransi atau menjadi agen asuransi, bisa hubungi kita. MLM juga banyak yang cari. Kalau mau ikut anggota MLM juga bisa hubungi kita. Bisa. Apa namanya? Dulu ya, sebelum pas zamannya Conan komplikasi, banyak banget yang ya tau lah, kita tuh bukan orang yang anti MLM. Gue nggak anti MLM. Michelle juga dulu berapa MLM kamu pernah jalanin? 2. Apa? Oriflame? MW. MW tapi kita nggak jalanin. Nggak jalanin, cuma kita konsumsi. Gue maksudnya barang MLM tuh sebenarnya banyak yang bagus, tapi yang bikin kita anti sama MLM tuh banyak kan agentnya, attitude agentnya banyak banget kan. Kalau MLM tuh yang teman lama terutama, yang out of nowhere. MLM sama asuransi lah mirip-mirip. Out of nowhere tiba-tiba baik, intens banget, mau ngapain sih tumben? Enggak, mau ketemu aja, udah silaturahmi, udah lama gak ketemu. Bullshit. Taunya mau prospek. Habis di prospek, kalau ditolak juga hilang langsung. Kalau diterima ya udah di-treat jadi grupnya dia. Kalau kita tidak produktif seperti yang diharapkan, hilang juga gitu loh. Banyak kan malasnya gitu kan. Awas kesemutan. Banyak kan malasnya agent MLM dan asuransi begitu gitu loh. Padahal secara produk belum tentu bagus. Belum tentu tidak bagus. Belum tentu jelek. Tapi kita biasanya udah antipati sama kelakuan agentnya, dan ya itu kayak kalau MW kita sendiri pakai dan memang ngerasain, karena memang kita demen, cocok lah istilah gampangnya. Kita cocok sama produknya. Cocok sama produknya, dan emang barangnya pas belinya lebih mahal tapi nilai ekonomisnya lebih baik gitu. Bener-bener ekonomis memang. Lebih ekonomis karena pakainya. Cuman ya berat di depan lah. Tapi kalau dibandingin sama produk reguler kayak tetap murahan ini sebenarnya pakainya. Makanya kita sempat sampai sebelum kita berangkat kita masih member MW.
sebagai user gitu loh, nggak rekrut orang. nggak menjalankan bisnisnya gitu. Nah, selama Conan komplikasi itu kan banyak banget tuh DM nawarin coba produk ini. Masalahnya ini yang gue sebel banget juga dari agent MLM tuh, mereka tuh nggak tahu case-nya, tapi nyaranin aja karena Sotoy. sotoy karena mereka pikir menurut mereka ini bagus kok, banyak kok testimoni yang bagus. Padahal kita yang tahu case-nya, kita udah tahu ini nggak boleh sama Conan waktu itu gitu loh. Tapi banyak yang paling nyebelin adalah tuh kata-kata coba aja siapa tahu bisa, kan nggak ada salahnya gitu loh. Siapa kalau kan nggak ada salahnya nyoba gitu. Kalau berhasil kan bagus, kalau nggak ya udah. Nah tapi kan kalau Yang dicobain anak gua. iya, Ngeri ribut. kalau dicobain tapi malah kenapa-napa, lu mau tanggung jawab gitu, ya kan? Mana produknya banyak yang mahal, gitu. Jadi ya gitulah waktu itu karena kita tahu jelas ada beberapa produk tuh memang untuk Conan yang dalam kondisi itu ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Nah. Nextnya kita kan pasti fokus kita sekarang sama kristal. Ya mungkin kita akan nyoba produk-produk lain yang bisa membuat kristal punya badan lebih, yang bisa membantu mensupport kondisi kesehatannya kristal pasti. Nah mungkin kita akan coba-coba, tapi yang nggak sembarangan coba, nggak sembarangan ngasal, dan itu pun kalau harganya mahal banget ya nggak tahu lah ya gimana Kita ya. nggak berani coba juga. Kecuali gini deh, kan ada produk-produk MLM yang katanya kayak apa ya, kayak Purtier tuh, yang bilangnya stem cell bagus bisa. Ini contoh yang paling sering nih, Purtier nih ini ada testimoninya begitu gue cari, gue benar-benar pelajarin testimoninya, ternyata ya Buat kita. yang testimonial itu sama kayak kita, thalassemia minor gitu loh. Bukan yang mayor. Kalau Conan kristal itu mayor. Dan menurut gua kayaknya belum ada ya. Sebenarnya basically kita mencari apapun yang bisa mensupport kristal supaya jadi jangka transfusinya lebih panjang, kita willing untuk coba. Dan dalam pencarian itu, kalau misalnya ketemu benar-benar produknya, itu kan bagus buat pasien lain gitu loh. Siapa tahu bisa jadi support yang bagus gitu buat banyak orang gitu. Balik ke Purtier tadi, gue nggak tahu, gue untuk kristal gue nggak tahu ya, yang buat Conan kemarin ya udah pasti nggak bisa lah. Tapi buat kristal kalau banyak gimana ya ngomongnya, berani nggak lo kalau misalnya menurut lo bagus, kasih coba, gue cobain tapi for free. Kalau berhasil gue bayar berapa kali lipat, 3-5 kali lipat gue berani deh bayar, tapi kalau berhasil. Buat kristal. Iya, buat kristal. Ya aku nggak boleh coba buat kristal langsung lah, coba ke kita dulu. Iya, ke kita kan nggak berasa apa-apa. Tapi masa langsung dicoba ke kristal sih, kayak nggak make sense. Ya nggak tahu, kalau selama nggak ada efek sampingnya sih kayaknya nggak apa-apa. Maksudnya kita harus research sedikit juga dong, ingredientnya. Iya. Dan harus ada tapi garansi kristal juga dong. susah makannya. Ya we'll see lah. Udahlah, jadi kemana-mana ngomongnya. Pokoknya intinya kita juga kita mencoba berbagai opportunity yang ditawarkan. Kita lihat yang memang bisa kita lakukan, yang cocok kita lakukan. Toh kan maksudnya kayak kalau misalnya opportunity-nya gue disuruh jadi balap motor gitu kan nggak mungkin ya kan. Jadi maksudnya nawarinnya yang emang orang tau lah kira-kira kita tuh bisa, atau yang kita tuh emang ada pengalamannya atau di fieldnya kita itu masih make sense lah gitu, jangan yang out of track gitu.
Iya dong. Ya. Asal ntar nawarin apa aja ditawarin ya iya kali. Ya, pokoknya begitulah kira-kira. Jadi kita sudah balik ke Indonesia, kita menutup chapter yang lama dalam hidup kita dan mulai fresh start, fresh something new. Excited? Enggak juga sih. Tapi ya udah, that's life, harus dijalani juga. So, kalau kalian mau bantuin apapun yang kita jual nanti bisnis, ya dengan amat sangat senang hati. Kalau mau silakan bantuin. Tolong bantuin. Tolong apa silakan. Dua-duanya. Iya. Begitulah kira-kira. Udah panjang banget, udah setengah jam lebih. Terakhir gue mau ajak kalian keliling nih. Oke. Ini kamar kita. Tuh, ini ruang makan, ruang tamu. Ruang tamu, meja gue yang selalu berantakan. Terus ruang makan, di sini ada dapur. Tada. Tuh barang-barang kita di sini. Terus itu kamar oma. Kis-kis sudah bobo. Tuh. Tuh WC-nya. Tada. Nah. Dah. So, ini tempat kita malam terakhir. Besok kita check out dan kembali mulai pelan-pelan ke kehidupan normal. Oke? Thank you for watching. That's it for today. See you next time. Bye.